Bapak, Ibu, Saudara, kita bertemu dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Sebelum kita sampai ke pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat seluruh keluarga dan jemaat-Mu yang ada di rumah, di mana ke malam hari ini kami boleh bersekutu untuk melakukan ibadah. Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilakan berdiri untuk pembacaan firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai dengan ke-13. Mazmur 90 pasal yang ke-91 ayatnya yang ketiga sampai dengan 13. Demikian pembacaan Alkitab. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepadanya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah ragu terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat ke tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tantangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar dan menjalankan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, kami persilakan duduk. Shalom Bapak, Ibu semua. Terima kasih kita ucapkan buat Tuhan, di mana kita boleh bersekutu seperti biasa di dalam mengikuti ibadah keluarga. Di dalam kitab Mazmur yang mana kita disapa pada malam hari ini, dari Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai dengan 13, di mana diberikan sebagai teks khotbah, berlindunglah hanya kepada Tuhan. Di sini boleh kita mengingat dalam kehidupan orang Israel pada zaman penindasan dahulu kala, di mana setiap langkah orang itu dari perbudakan Mesir di perjalanan banyak mengalami penderitaan. Disinilah Musa dan menuliskan di dalam kitab Mazmur, di mana Musa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan itu tetap melindungi dan memelihara umatnya, yaitu orang Israel yang kadangkala di dalam perjalanan hidup
begitu banyak tantangan. Jadi boleh kita simak di dalam Injil Mazmur ini banyak berisi tentang ungkapan dan keyakinan sekaligus pengakuan bahwasanya di dalam kehidupan orang Israel pada zaman dahulu memang memilih Tuhanlah sebagai pelindung atau yang dapat dipercaya dan juga disembah. Di dalam kehidupan sekarang di mana Daud yang diajarkan juga ditulis dalam pemazmur yang dimana terdapat di dalam pasal 90. Pasal 90 yang mana diteruskan dengan pasal ke-91 bahwa kita sebagai umat yang percaya kita banyak problem yang mana orang-orang fasik yang tidak senang dengan keberadaan orang kita percaya selalu mengusik, di mana dikatakan di dalam ayat-ayat yang Tuhan menyapa kita di malam hari ini, di mana dikatakan itu digambarkan kejahatan itu berupa binatang buas, singa dan ular tedung. Dan boleh kita mungkin sampai sekarang kalau kita pikir-pikir, kalau kita sehari bertemu dengan singa atau harimau, kita merasa takut. Dan juga ular. Jadi gambaran ini ialah untuk kita sebagai umat percaya boleh menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Dan kita tidak hanya di dalam kita hidup ini bukan hanya percaya diri kita sendiri. Dimana kalau kita dalam pemikiran kita setiap hari, kalau kita aja yang memikirkan dalam kehidupan ini mungkin tidak berjalan akan semestinya. Dan juga boleh kita di dalam keberhasilan Bapak Ibu Saudara, kalau tetap kita harus berpanutan dengan diri kita sendiri, ini menjadi kesombongan. Yang mana kita bisa di langkah-langkah kehidupan kita menjadi jauh akan ajaran Tuhan, yang mana boleh kita artikan bahwa keselamatan orang percaya itu adalah hanya Tuhan semata. Jadi di zaman sekarang nih banyak yang menggunakan jasa-jasa dari badan-badan kesehatan, kayak model BPJS atau yang paling tren mungkin yang untuk pada saat ini asuransi. Di mana asuransi ini bisa menjanjikan kehidupan yang ditanggung oleh badan-badan kesehatan. Berbagai jenis asuransi yang pada umumnya ini asuransi jiwa. Tapi di dalam menggunakan asuransi ini ya sebagai proteksi diri atau investasi yang mana pada dasarnya memberi rasa aman untuk masa depan. Tapi pertanyaan, apakah setiap manusia di dunia ini sudah merasa aman atau nyaman? Di dunia ini tak ada yang aman dan nyaman. Salah satu bukti, contohnya asuransi yang tadi kita bahas. Yang dimana di sini pertanyaannya, apakah asuransi memberi hidup yang kekal? Jawabnya tidak. Di mana di dalam teks Mazmur yang tertulis oleh ini dia katakan, Allah lah tempat perlindungan kita sebagai orang percaya. Jadi di dalam Mazmur 91 yang mana bisa dijamin akan perlindungan Tuhan bagi umat yang setia dan taat secara khusus dalam kondisi penuh ancaman dan kecaman. Jadi ancaman yang digambarkan di dalam teks pada hari ini ialah seperti pemburu, yakni orang-orang fasik yang punya niat jahat pada orang percaya. Yang pada zaman dahulu peperangan melawan bangsa-bangsa lain. Ancaman juga datang wabah penyakit yang mematikan serta hewan-hewan buas yang sangat berbahaya. Pemazmur juga menggambarkan sifat orang fasik
seperti singa dan ular yang mendatangkan bahaya bagi sesama. Nah, jadi di dalam kita menghadapi ancaman yang besar dan sulit yang tercantum di ayat 4, pemazmur sangat jelas menyatakan sebagai manusia ia tidak dapat mengandalkan kekuatan diri untuk melindungi dirinya, melainkan dengan iman ia mengakui bahwa Tuhan adalah perlindungan anaknya yang setia untuk selama-lamanya. Malapetaka tidak akan menimpa bahwa mereka orang lemah yang setia dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi boleh kita gambarkan di mana dikatakan burung dengan sayapnya melindungi anak-anaknya. Itulah gambaran dengan Tuhan. Di mana Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari boleh memberikan kita berkat-berkat. Nah, yang kadangkala mungkin di dalam keyakinan kita bertuhan diajarkan di dalam, kalau kita telah dari ayat-ayat ini, kita harus dalam yakin dan ikhlas. Yakin dan ikhlas. Satu, berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, kita jangan melupakan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita di dalam udah kenyamanan, sekalinya untuk kenyamanan kita buat untuk kebanggaan tersendiri yang mungkin menjadi kesombongan. Dan ini bisa menjadi kita tidak lagi mendekatkan diri dengan Tuhan, bahwa semua berkat yang dikasih itu ialah usaha kita sendiri. Nah, di sinilah yang boleh diajarkan dari penulisan pemazmur buat kita. Jadi kita di dalam kehidupan, janganlah kita membanggakan diri. Seperti misalnya yang mana badan-badan kesehatan seperti asuransi BPJS. Biarpun masuk kita dari BPJS dari golongan A, B, Q sampai Z, kalau tidak berkehendaki itu mustahil. Sia-sia semua usaha kita. Kalau kita tak sebagai orang percaya melupakan atas berkat-berkat yang diberi Tuhan kepada kita. Jadi untuk pergumulan hidup yang mana dalam konteks ini sekarang, pada masa sekarang ini kan kita bukan ada lagi perang, tetapi yang namanya perang yang kita hadapi sekarang ini adalah di mana kita harus bisa mengelak dari roh-roh kegelapan. Nah, jadi melalui doa yang diajarkan Daud, kita diajak untuk berjuang menaklukkan ancaman dan tantangan dengan menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Kita tidak mengimani dan jangan meragukan lagi kuasa Allah. Namun percayalah tetap menyertai dan melindungi. Jika kita percaya, maka masalah kita di kiri dan di kanan pun kita takkan khawatir, karena Tuhan tetap melindungi kita. Di dalam kita untuk percaya dan menganggap Tuhan itulah sebagai perlindungan yang abadi, yang kekal. Di sini dinyatakan ada enam titik-titik yang bisa kita pahami dan kita pelajari. Di mana di dalam yang pertama dikatakan penulis pemazmur, yang pertama, Tuhan akan membebaskanmu. Terdapat dalam pasal ayat yang ketiga. Yang kedua, Tuhan akan melindungimu. Ayat yang keempat, jangan takut. Ayat yang kelima, engkau hanya akan melihat penghukuman. Ayat yang kedelapan, malaikat Tuhan akan menjagamu. Ayat yang ke-11. Yang keenam, dan engkau akan menang atas bahaya dan ancaman yang menakutkan. Keenam ini menjadikan gambaran tentang bagaimana perlindungan Tuhan bagi umatnya yang percaya dan berlindung hanya kepadanya. Keenam hal ini yang menjadikan latar belakang penegasan penulisan Mazmur yang sungguh percaya kepada Tuhan sebagai perlindungan.
Jadi di sini kita sudah disapa dalam firman Tuhan. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara semua dan juga saya boleh belajar dari penulisan pemazmur, yang mana kita jangan separuh hati. Kita dikasih berkat, kita berterima kasih, dan jangan sampai kita melupakan Tuhan. Dalam intinya, di dalam penulisan Mazmur ini, mari kita lekatkan hati kita kepadanya. Andalkanlah Yesus adalah perlindungan kita dan berjalanlah dalam rencana Tuhan. Tuhan yang Yesus memberkati. Amin.